bersiap diri ya, oke? Oke, hari ini eh, temanya adalah tentang kesehatan reproduksi. Eh, Kerjasama antara Sehatara dan Dokter Tanpa Sigma. Dan presentasi hari ini ada 2 orang yang akan presentasi dengan topik yang sangat topik besar tentang SOGI SC. Topik yang SOGI SC ini dibagi menjadi 2. Yang akan pertama topik SOGI SC yang akan disampaikan oleh Dr. Allegra Walter. Halo Dr. Ale. Terus yang Halo, kemudian sehat. topik yang ya baik Dr. Allegra, terima kasih. Topik yang kedua nanti adalah soal bagaimana cara untuk memahami perbedaan dan cara menikmati untuk menerima sebuah perbedaan. Adalah seorang psikolog dengan nama Dr. Grace. Halo Dr. Grace. Hai. Oke. Untuk susunan acara yang pertama, untuk materi pertama, topik pertama 30 menit dan topik kedua disampaikan secara 30 menit. Kemudian dilanjutkan tanya jawab. Kemudian untuk acara terakhir diharapkan sampai jam 10.55. Baik. Untuk informasi di Zoom ini nantinya akan direkam. Kalau andai kata teman-teman semua merasa tidak nyaman dengan rekaman ini, bisa silakan untuk keluar. Atau mungkin bisa off cam. Kemudian selanjutnya, untuk teman-teman semuanya, kalau andai kata ingin bertanya, bebas silakan untuk chat, atau mungkin bertanya secara langsung dengan on video, atau dengan langsung bersuara, silakan angkat tangan. Terus kemudian kalau andai kata teman-teman ada yang ingin bertanya tapi malu, teman-teman bisa menggunakan chat pribadi di admin Q&A. Oke, selanjutnya untuk akses di sini menyediakan akses JBI dan Typeis ya. Oh iya, untuk teman-teman semuanya yang mau, saya mengucapkan terima kasih semuanya untuk pada sponsor yang sudah mendukung acara hari ini. Ada Kami Bijak, Sundrop, kepada sponsor kami ucapkan terima kasih banyak. Terus selanjutnya saya menyampaikan beberapa aturan dalam kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, tolong kalau andai kata teman-teman pada saat webinar berlangsung, mohon untuk mic di mute supaya suara yang lainnya tidak mengganggu dalam kegiatannya webinar. Terus kemudian untuk video bisa off cam. Terus kemudian untuk sesi tanya jawab, nanti teman-teman pada saat saya tanya jawab bisa langsung angkat tangan. Kalau andai kata mau tanya melalui chat, langsung chat aja. Jangan ragu. Terus kemudian selanjutnya, ya tanya langsung aja ya. Jangan ragu. Terima kasih. Selamat belajar semuanya. Saya persilahkan untuk presentator pertama, Dr. Ale, untuk saya persilahkan. Terima kasih banyak Josephine dan juga Bias. Saya izin untuk presentasi. Nanti setelah presentasi saya akan ada Grace juga yang present dari segi psikologi. Kalau saya mungkin lebih ke SOGI SC secara umum. Nah, apa itu SOGI SC?
Jadi sesuai judul kita hari ini, memahami perbedaan orientasi dan juga ada karakteristik seksual, ada juga gender gitu. Jadi cukup komprehensif. Ini moto kita, learn, unlearn, and relearn. Karena selalu seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru yang kita bisa gunakan untuk kita pelajari. Dan kadang mungkin kalau kita kecil, kita mendengar banyak informasi yang sebetulnya kurang baik atau justru malah menstigmatisasi orang. Nah, sekarang kita di sini belajar secara evidence based yang berbasis bukti. Kalau ada pertanyaan bisa email ke saya ya. Nah, apa itu SOGSC? SOGSC secara singkatan SO artinya sexual orientation atau orientasi seksual. GIE, Gender Identity and Expression. Jadi identitas dan ekspresi gender. SC adalah seks karakteristik. Jadi karakteristik seks. Yang kita kenal manusia ada karakteristik seks primer dan sekunder. Kita akan belajar nanti. Nah, setiap manusia itu unik. Dan di sini ada namanya gender bread. Jadi kue gender ya, istilahnya teman-teman semua bisa Google juga apa itu gender bread. Gingerbread, mungkin bisa diinterpretasikan sendiri, tapi ini untuk memudahkan kita memahami apa itu identitas gender, ekspresi gender, ketertarikan, dan juga karakteristik seks. Kalau identitas gender itu lebih kepada bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita sebagai laki-laki, perempuan, keduanya, atau nggak mau diklasifikasikan ke identitas gender tertentu. Kalau ekspresi gender, ada yang dari spektrum maskulin dan feminin. Dan di tengah-tengah mungkin yang spektrum ekspresi androgini misalnya. Lalu ada juga karakteristik seks. Karakteristik seks biasanya dilihat dari anatomi. Anatominya lebih ke arah maskulin, laki-laki, atau anatominya jenis kelaminnya lebih ke arah perempuan. Selain itu ada ketertarikan secara romantis dan juga seksual. Kalau ketertarikan seksual, ya ketertarikan secara seksual ya, lebih ke badaniah. Kalau romantical attraction lebih kepada ketertarikan hati, pikiran, mental. Dan kadang perlu diketahui bahwa ini semua berdiri sendiri-sendiri. Jadi identitas gender itu tidak selalu berkaitan dengan anatomi yang dimiliki ataupun ketertarikan seksual tidak selalu bersamaan dengan ketertarikan romantis. Nah, diskusi kita pada hari ini adalah kita ingin melihat SOGSC dari basis medis, kemudian juga kesehatan masyarakat dan kultural, sosiokultural yang kita miliki. Nah, dari segi basis medis atau kesehatan, kita melihat dari karakteristik seks dulu. Karena karakteristik seks kan masing-masing ada ya, bisa ke arah maskulin, penampakannya seperti pria, atau penampakan seperti perempuan, atau mungkin kondisi tertentu pada teman-teman interseks, penampakannya bisa agak sulit diklasifikasikan dalam dua spektrum ini. Karakteristik seks itu ada dua, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah organ yang dimiliki. Organ contohnya apa? Misalnya ada penis, testis, ini karakteristik primer. Jadi yang dimiliki anatominya, organnya. Kalau karakteristik seks primer pada perempuan, biasanya ada vulva, ini semua ya, terus ada labia yang luar, labia mayor, dalamnya labia minor, terus kemudian ada klitoris juga, dan di dalamnya ada vagina di sini. Jadi setiap masing-masing individu punya karakteristik seks primernya sendiri. Kalau karakteristik sekunder lebih kepada apa yang biasanya muncul setelah usia pubertas. Jadi setelah pubertas kan mungkin penampilan laki-laki misalnya ada berewokan atau kumis lebih banyak gitu ya. Kalau perempuan mungkin payudaranya berkembang, pinggul berkembang dan lain-lain. Dan tentunya ada spektrum yang ke arah maskulin dan juga feminin.
Meskipun begitu ada juga kesamaan ya kalau usia puber, kalau teman-teman ingat mungkin yang tadinya usia masih kecil, usia 8 tahun, 9 tahun nggak ada jerawat, tapi usia 12 tahun sudah ada jerawat gitu misalnya ya, ada pertumbuhan banyak pertumbuhan rambut juga, peningkatan tinggi, berat badan juga mungkin meningkat juga. Nah, ini tentunya yang membuat manusia itu unik. Tapi pada kondisi tertentu ada yang kita sulit untuk bisa mengklasifikasikan ini tuh karakteristik seksnya atau kondisi penampakan biologisnya itu laki-laki atau perempuan ya. Nah, kondisi tersebut kita bisa bilang kondisi intersex. Ini ada beberapa contoh. Mungkin teman-teman ada mau menebak gitu. Ini ada A, B, C. Ini saya ambil dari buku, dari textbook. Nah, yang A ini kan memang seperti penis ya, yang ini seperti skrotum nih. Tapi ternyata ini kondisi intersex, namanya hiperplasia kongenital adrenal kongenital atau congenital adrenal hiperplasia. Jadi ada kelenjar adrenal yang di atas ginjal kita ada di pinggang, di atasnya ada kelenjar adrenal. Nah, pada perempuan dan laki-laki itu ada, dan mereka membantu produksi hormon androgen atau hormon testosteron. Hormon testosteron kan yang membuat tubuh seseorang tuh lebih terlihat maskulin. Nah, karena ada pembesaran hiperplasia ini, jadi produksi hormon testosteronnya kurang lebih jadi berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan tentunya penampakan kelaminnya bisa berubah juga, terutama pada kondisi bayi ya ditemukannya. Jadi ini sebetulnya bukan penis dan skrotum, tapi ini labia dan juga ini klitoris yang membesar. Ini vaginanya di dalam. Pada kondisi lain juga ini ternyata ada kondisi androgen insensitivity syndrome. Jadi bayinya sebetulnya kromosomnya perempuan laki-laki, tapi tidak bisa merespon terhadap testosteron. Jadi kalau merespon dengan testosteron seharusnya terbentuklah apa tadi? Penis, skrotum, testis di dalam dari testisnya turun gitu ya di dalamnya. Tapi kalau ternyata tubuh kita tidak bisa merespon terhadap testosteron, yang tampak seperti vagina. Padahal ini sebetulnya penis tapi bentuknya seperti klitoris. Jadi bervariasi ya ternyata ya. Yang C ini mungkin boleh dibantu di mute. Yang C ini ada kondisi hermaprodisme yang sejati. Jadi dia ada setengah penampakannya seperti testis, penis, dan setengahnya ada vagina juga. Nah, kondisi intersex ini kalau di segi medis disebut disorder of sex development. Jadi ini nama medisnya saja. Populasinya ada yang bilang 1,7 sampai 4%, ada yang bilang 0,05 sampai 1,7%, tergantung ya. Tapi kurang lebih ini ada populasinya dan cukup sering juga kita temui. Nah, penyebabnya bisa dari tadi faktor hormonal, faktor dari gonadal atau kelaminnya, dan faktor kromosom juga yang ada di DNA kita, dan variasi lain. Karena pada dasarnya setiap bayi itu bentukan kelaminnya itu mungkin sama awalnya. Awalnya dia mendatar, tapi kalau untuk perempuan dia untuk laki-laki merespon terhadap hormon testosteron, dia jadi menguncup ke atas. Jadi terbentuklah penis, skrotum, dan lain-lain. Kalau tidak ada hormon laki-laki, tidak ada gen yang merespon terhadap hormon laki-laki, dia akan menguncup ke bawah. Jadi masuklah jadi vagina dan lain-lain. Nah, kondisi lain ini kondisi yang berbeda secara kromosom misalnya. Ini laki-laki dengan sindrom Klinefelter. Jadi dia 47XXY ya. Jadi biasanya kalau laki-laki kan XY aja, 46XY. Tapi ini XXY, jadi ada kelebihan kromosom X-nya. Nah, ini menimbulkan penampakannya ada misalnya ada sedikit pertumbuhan payudara, pinggulnya besar, jadi tambah lebih tinggi, tulangnya panjang, dan lain-lain. Lalu ada sindroma Turner, 45XO. Nah, ini kondisinya karena dia kurang kromosom X, jadinya
agak pendek, kemudian juga lehernya seperti ada webbing ya, seperti ada jaringan berlebih gitu. Terus penampakannya agak sedikit maskulin tubuhnya dan agak sulit menstruasi. Kadang IQ-nya bisa kurang juga. Nah, selain itu yang tadi androgen insensitivity syndrome, bentuknya penampakannya seperti perempuan tapi kromosomnya laki-laki. Nah, tadi tentang karakteristik seks. Sekarang kita belajar tentang gender. Kalau karakteristik seks itu bawaan ya secara fisik. Nah, kalau ini identitas ekspresi gender itu apa sih? Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya ya di sesi diskusi. Kadang kalau kita bicara soal gender itu lebih ke konstruksi sosial. Jadi kalau konstruksi sosial itu laki-laki itu harus seperti apa, perempuan harus seperti apa. Misalnya laki-laki suka bermain bola gitu ya. Terus di sini di kanan perempuan bermain boneka. Meski sebetulnya belum tentu juga ada yang laki-laki suka juga main boneka, ada perempuan suka main bola gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya karena konstruksi sosial. Dan selain itu juga sekarang kalau dulu mungkin kita ngebayangin ibu rumah tangga menjaga keluarga gitu ya, menjaga membersihkan rumah, masak dan lain-lain. Tapi sekarang ada juga ayah rumah tangga atau pasangan saling membagi peran dalam rumah tangga, saling bersih-bersih bareng, jaga anak bareng-bareng. Kerja juga dua-duanya bisa kerja. Nah, karena dari WHO sendiri, gender itu adalah konstruksi sosial. Jadi meliputi peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang diberikan masyarakat. Seharusnya laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa. Tapi sebetulnya kita mengenali juga ada teman-teman lain yang mungkin tidak masuk dalam model biner tersebut. Karena model biner kan hanya melihat dari dua sisi saja, hitam putih gitu ya. Nah, kalau gender sendiri kadang bisa dilihat dari model biner, laki-laki perempuan, atau model non-biner. Teman-teman transgender misalnya, yang identitas ekspresi gendernya berbeda dengan apa yang ditetapkan saat lahir, dan teman-teman cisgender. Cisgender itu artinya yang bukan transgender, jadi kebalikannya. Yang mungkin lahir sebagai laki-laki dan dia berperan ingin hidup sebagai laki-laki juga. Nah, teman-teman transgender sendiri ada model biner dan non-biner juga. Untuk teman-teman transgender yang model biner misalnya trans woman, trans puan, waria, dan juga trans pria, trans laki-laki. Kalau trans laki-laki, beliau ini ditetapkan perempuan saat lahir tapi merasa identitasnya laki-laki. Kalau trans puan ditetapkan laki-laki saat lahir karena misalnya punya penis gitu ya, tapi merasa identitasnya perempuan. Jadi itu trans woman dan trans man. Kalau model non-biner mungkin teman-teman sering lihat ada yang informasi baru gitu ya tentang gender non-biner gitu. Artinya tidak merasa tidak perlu dikategorikan terhadap gender atau dikotakan terhadap gender laki-laki ataupun perempuan. Gender ini tentu berbeda dengan karakteristik seks ya. Karena gender ini lebih kepada peran kita. Gender itu dibagi dua, jadi ekspresi gender dan identitas gender. Kalau identitas gender merasa dirinya itu laki-laki, perempuan, atau enggak dua-duanya, atau merasa kadang saya punya dua energi laki-laki dan perempuan juga gitu. Jadi lebih ke identitas. Kalau ekspresi bagaimana menampakkannya di luar. Kan ada gaya orang maskulin, ada perempuan yang maskulin, ada laki-laki yang feminin. Dan ini semua spektrum. Dan contohnya tadi kalau ekspresi dari body language, dari penampilan, perilaku, dandanan, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Kalau cisgender itu dia sesuai dengan yang ditetapkan saat lahir. Misal karakteristik seksnya laki-laki. Punya penis, punya skrotum dan testis ya saat lahir. Dan identitasnya dia merasa dia laki-laki. Dan dia ekspresi gendernya maskulin juga. Ada kondisi lain, misalnya kondisi teman-teman transgender, mungkin ditetapkan saat lahir laki-laki. Karena karakteristik seksnya punya penis dan lain-lain gitu ya.
tapi merasa identitas gendernya perempuan, ekspresi gendernya jadi lebih feminin gitu. Tentu ternyata transgender ini adalah terminologi payung. Jadi karena terminologi payung berarti definisinya bisa banyak ya, yang mengencompass teman-teman individu yang identitas atau ekspresi gendernya tidak sama dengan apa yang ditetapkan saat lahir tadi. Nah, kenapa orang bisa punya identitas gender, ekspresi gender yang berbeda ya? Ternyata di kombinasi berbagai macam faktor dari biologi, psikologi, dan juga sosial. Dari basis identitas gender, kalau dari basis biologisnya, bisa dari faktor gen tadi, faktor hormon, faktor neuroanatomi otak juga. Ini contohnya untuk laki-laki yang heteroseksual yang ketertarikannya pada perempuan dan laki-laki gay, ini basal stria terminalisnya suatu area di otak itu sama ukurannya. Tapi kalau yang di sebelah kanannya ini perempuan transgender dan perempuan cisgender. Jadi yang perempuan cisgender artinya ditetapkan perempuan saat lahir ya. Kalau perempuan transgender mungkin ditetapkan laki-laki saat lahir. Bentuk bagian basal stria terminalisnya ini untuk transpuan atau waria lebih sama dengan teman-teman perempuan, justru berbeda dengan teman-teman laki-laki, baik itu yang heteroseksual maupun yang gay. Nah, selain itu teori terbaru ternyata perasaan sense of gender seseorang itu berbagai macam faktor, bisa dari faktor neurobiologis juga. Terus kemudian juga faktor eksternal seperti kultur dan pandangan orang lain. Jadi ini yang membuat ini kompleks ya, karena ini artinya ada hubungan antara faktor bio, psiko, dan juga sosial. Apakah ini termasuk gangguan jiwa? Kalau dari WHO dan juga American Psychiatric Association atau Asosiasi Psikiatri Amerika, ini bukan gangguan. Jadi kenapa bukan gangguan? Karena kita melihat banyak individu transgender juga yang sehat mental. Kalau misalnya sudah bertransisi, dia nyaman dengan dirinya sendiri, rasanya tidak ada gangguan lagi gitu. Kecuali kalau mungkin karena faktor genetik atau faktor tekanan sosial, dia mendapatkan bullying, kemudian juga diskriminasi dari lingkungannya, ditolak, mengalami depresi, kecemasan, trauma, dan bahkan ada ide bunuh diri gitu ya, itu baru kita sebut gangguan. Tapi biasanya lebih karena tekanan sosialnya yang lebih dominan gitu. Dan kalau identitas gendernya sih bukan gangguan, hanya saja kalau misalnya teman-teman transgender, mereka biasanya ada kebutuhan medis untuk diafirmasi gendernya. Jadi untuk diterima gendernya sehingga dia lebih nyaman dan mendapatkan akses untuk bertransisi sesuai dengan apa yang dia mau. Misalnya saya ingin penampilan saya lebih maskulin, atau saya ingin penampilan saya lebih feminin agar bisa tampil sesuai dengan gender yang dirasakan. Nah, tadi tentang gender, sekarang tentang orientasi seksual. Ini mungkin selebriti yang kita beberapa kali lihat ya, ada Ellen DeGeneres gitu, seorang perempuan lesbian. Ada juga ini pasangan heteroseksual ya, Christy Teigen dan John, penyanyi, aku lupa nama belakangnya. Kemudian juga ada ini pasangan transgender, ini trans woman, ini trans man, trans pria, dan juga trans puan. Nah, apa itu orientasi seksual? Kalau dari Asosiasi Psikiatri Amerika dan Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa orientasi seksual itu adalah pola ketertarikan. Tidak hanya secara seksual, tapi secara emosional dan romantis juga terhadap laki-laki, perempuan, ataupun keduanya. Dan lingkupnya spektrum. Penelitian yang dulu gitu ya dari Alfred Kinsey ini tahun 70-an kalau saya tidak salah, menunjukkan bahwa ternyata
manusia tuh mungkin ada spektrum seksualitasnya. Jadi tidak hanya murni spektrumnya heteroseksual saja. Jadi ada juga orang-orang yang gay, ada yang biseksual, ada yang lesbian, dan berbagai macam orientasi lainnya. Dan sekarang juga kadang bisa dilihat dari segi subjeknya yang dia tertarik. Dia lebih tertarik pada orang yang penampilannya maskulin atau yang penampilannya feminin. Nah, contoh orientasi seksual, contohnya nih ada aseksual, merasa little or no attraction at all gitu ya. Jadi sangat kurang ketertarikan seksual ataupun romantisnya. Biseksual memiliki ketertarikan pada laki-laki atau dan perempuan. Kalau grey seksual agak jarang dia tertariknya, tapi masih lebih ada ketertarikan dibanding aseksual. Demiseksual lebih tertarik dengan orang yang mungkin nyambung gitu ya pikirannya ya, intelligence. Dan heteroseksual ketertarikan pada orang yang gendernya berbeda, lawan jenis. Homoseksual ketertarikan pada orang yang jenis kelaminnya sama atau sama gender. Panseksual ketertarikan pada siapapun terlepas dari gendernya. Kalau biseksual kan lebih biner ya, melihat ketertarikannya pada laki-laki atau perempuan ya. Tapi kalau panseksual, gender apapun welcome. Kalau poliseksual dan juga poliromantik bisa memiliki ketertarikan seksual dan romantis lebih dari satu individu. Nah, kalau orientasi seksual sendiri tentu ada faktor yang sama juga seperti faktor gen, hormon, neuroanatominya juga, kemudian juga ada respon imun ibu. Risetnya juga cukup banyak, yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada satu gen pun yang bisa membuat orang jadi gay. Jadi gen itu bukan bergantung pada satu gen, tapi interaksi kompleks dari faktor biopsikoseksual, biopsikososial dari seorang individu. Faktor neuroanatomi juga ada diteliti, kemudian ada penelitian pada bayi kembar, biasanya ada risiko 40% gitu. Misalnya kembaran yang satunya gay, mungkin 40% kembaran yang satunya lagi gay juga. Jadi ada faktor biologis tentu berperan di sana, ataupun faktor respon imun ibu. Misalnya punya anak 4 laki-laki semua, biasanya anak yang terakhir ada teori bahwa kalau bayi laki-laki kan punya kromosomnya XY. Jadi seorang ibu bisa ada respon imun yang imunnya tersebut menyerang produksi testosteron bayi laki-laki pada saat kandungan, karena mungkin sebelumnya udah sering terpapar bayi laki-laki, jadi pas dapat bayi laki-laki yang makin banyak, makin di usia bungsu gitu ya, ada respon ibu yang berpengaruh terhadap level hormonal dari bayi laki-laki yang terakhir. Kalau saudara-saudara sebelumnya laki-laki juga. Kembali lagi nih semua teori ya. Dan apakah ini masuk dengan gangguan jiwa? Sebetulnya sejak tahun 1973 dari Asosiasi Psikiatri Amerika ini sudah di-drop, jadi bukan lagi gangguan. Kenapa bukan gangguan? Kalau misalnya teman-teman gay, dia bisa menerima dirinya, hidup di lingkungan yang baik, mereka kondisi mentalnya sehat, jadi bisa berfungsi penuh gitu ya sebagai manusia, berkarir dan lain-lain. Sama seperti kondisi identitas gender tadi. Yang bikin gangguan adalah kalau dia mendapatkan diskriminasi atau mungkin ada kondisi misalnya ada riwayat bipolar gitu ya. Jadi anaknya bipolar juga. Itu bisa, tapi beda kondisi, bukan karena orientasi seksualnya semata-mata. Nah, tadi kita bicara soal biologi, sekarang kita bicara soal diskriminasi ya. Aku udah 31 menit ya, mungkin 5 menit lagi. Akar diskriminasi itu kurang lebih adalah perlakuan yang tidak sama dan karena dianggap berbeda. Berbeda misalnya kalau faktor SOGSC bisa karena faktor jenis kelaminnya, seksnya, atau identitas gendernya, atau orientasi seksual. Tapi ternyata orang bisa didiskriminasi bukan hanya karena
jenis SOGI SC-nya, tapi bisa karena misalnya kondisi disabilitas atau rasnya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya, status hamil, status ekonomi. Jadi diskriminasi orang bisa berlapis-lapis. Semakin banyak dia menjadi bagian dari minoritas, semakin rentan juga dia untuk mendapatkan diskriminasi. Dan tentunya ini menyebabkan konsekuensi terhadap kesehatan. Kalau didiskriminasi, tidak mendapatkan akses yang sesuai yang dibutuhkan, baik segi pendidikan, pekerjaan, perlakuan publik, kondisi ekonomi, tentunya akan sangat bermasalah ya terhadap kondisi fisik dan juga mental seseorang. Jadi diskriminasi ini adalah isu kesehatan masyarakat. Nah ini contohnya ada cerita laporan dari Asia Pacific Transgender Network gitu ya. Ada cerita teman transpuan di Aceh yang datang ke salon malam-malam, kemudian teman transpuan itu ditelanjangi dan kemudian disemprot dengan air. Rasanya itu sangat tidak manusiawi sampai disuruh push up, jongkok, dan berguling-guling. Ini kan melebihi bullying ya, sudah tindakan kekerasan dan abuse. Dan juga rambutnya dibotakin. Dan ini sebetulnya melanggar HAM dan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dari polisi. Sayangnya sikap diskriminasi yang ada sekarang itu tidak sejalan dengan keberagaman yang ada dalam kultur Indonesia. Di Bugis, di Sulawesi Selatan, mereka mengenali 5 gender. Ada bisu yang tengah, bisu lebih kepada istilahnya mungkin yang gender neutral ya, yang netral gendernya, karena dianggap bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dan juga dunia spiritual. Lalu ada Orane, Makonrai, Calalai, Calabai, yang ini menggambarkan laki-laki dan perempuan cisgender, dan kemudian trans pria, Calalai, dan Calabai, transpuan. Toraja sendiri ada Burake Tambolang dan Burake Tatiku yang menunjukkan peran laki-laki dengan peran perempuan ataupun sebaliknya. Dan kemudian dari Reok Ponorogo juga ada istilah warok dan juga gemblang ya. Kalau yang ini melambangkan seperti hubungan spiritual antara laki-laki yang lebih tua dan laki-laki yang lebih muda. Di kultur global sendiri juga berbagai macam. Di Cina dulu, di India ada namanya Avalokitesvara. Ketika dia diadaptasi di Cina dan Asia Timur, Buddha Avalokitesvara ini diadaptasi sebagai Dewi Kuan Yin. Jadi simbol transisi juga dari laki-laki ke perempuan. Terus selain itu juga ada hijrah di India. Dan ada di berbagai macam budaya lainnya, ada di Middle East atau Timur Tengah, di Roma, di Eropa, di Jepang. Terus kemudian juga ada di Native American. Mereka ada istilah indigenous population ini, ada istilah two spirit. Jadi dari satu individu itu ada 2 spirit, laki-laki dan juga perempuan. Nah ini kurang lebih seperti gender neutral ya, seperti Ibisu tadi. Mereka dianggap sebagai spiritual leaders juga dalam kultur-kultur pre-kolonial, jadi kultur-kultur budaya setempat. Nah, mungkin ini sampai di akhir, nanti mungkin dilanjutkan Grace dari segi psikologisnya, tapi saya ingin meng-highlight bahwa the highest result of education is tolerance, dan ini sangat mengena untuk saya karena Helen Keller itu orang pertama yang saya tulis waktu SMP atau SMA. Saya mengerjakan karya tulis tentang Helen Keller dan saya selalu ingat pesan ini dari beliau. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti saat sesi diskusi.
Oke, wow, amazing. Sebentar. Lumayan ya, Bisa 36 menit. Kintan bisa di spotlight, mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih Kak Ale, Dokter Ale yang sudah tadi mempresentasikan teman-teman impress sekali ya. Wow, ternyata seperti itu ya. Ternyata ada gender itu ada bermacam-macam. Terus nggak cuma laki-laki dan perempuan toh, tapi juga ada transpuan, terus ada transmen, ada yang lainnya. Dan mungkin kalau dari kata teman-teman ada yang mau bertanya, tahan dulu ya sebentar lagi, nanti lanjut dulu satu presentasi kedua, yaitu cara kita bagaimana kita menikmati dan menerima orang-orang yang beragam seperti yang tadi sudah disampaikan Dokter Ale. Oke, narasumber kedua adalah psikolog, seorang psikolog. Halo, di sini sudah ada Dokter Grace. Halo Dokter Grace, sudah ada ya? Oke, silahkan pada Dokter Grace, waktu dan space saya persilahkan. Ini udah kelihatan belum slide-nya? Sudah terlihat, Kak. Silakan. Oke. Oke, tadi kan Allegra sudah menjelaskan yang segi ST-nya. Nah, sekarang aku akan jelasin dari sisi psikologisnya. Bagaimana bersikap empati menerima orang yang berbeda. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu reaksi apa sih yang paling sering diterima apapun yang ditimbulkan oleh masyarakat, terus kemudian membangun empati khususnya dengan orang yang mempunyai LGBTQI+. Dan kemudian yang terakhir kita akan belajar untuk memanajemen kondisi psikis bagaimana kalau misalnya ternyata berbeda dari masyarakat umum ini. Nah, reaksi masyarakat ini terhadap kelompok LGBTQIA+ ini bagaimana? Beragam. Tapi itu tergantung juga dari agama, budaya, kelompok sosial, media, keluarga, interaksi dan gender dengan individu LGBTQIA+. Kemudian, nah, tapi banyak tuh di masyarakat itu responnya itu adalah tabu. Banyak juga yang menolak dengan kehadiran kelompok ini. Bahkan ada juga yang menganggap sebagai LGBTQIA+ ini sebagai penyakit. Banyak juga yang mendiskriminasi kelompok-kelompok ini, banyak juga yang dihina, dijauhi, diancam, mengalami kekerasan fisik, atau dibully dalam bentuk mungkin sosial atau yang dalam bentuk media sosial itu juga bisa. Kemudian tapi ada juga yang masih baik nih, kayak mau jadi LGBTQIA+A. Jadi teman buat mereka. Nah, fungsinya apa sih di LGBTQIA+A ini? Jadi itu adalah kita bantu untuk mengadvokasi. Jadi untuk membantu menghalau homofobia atau transfobia. Nah, apa sih homofobia atau transfobia? Jadi itu adalah rasa takut yang tidak wajar atau kebencian yang berlebihan ataupun intoleransi terhadap individu dengan LGBT
plus ini. Nah, homofobia dan transfobia ini itu ada beragam macamnya, ada yang dari lembaga. Kalau dari lembaga berarti itu lembaganya itu memiliki ketakutan yang berlebih terhadap kelompok LGBTQIA+ ini. Terus ada juga homofobia atau transfobia yang terinternalisasikan. Itu nanti aku jelasin nanti. Kemudian ada homofobia sosial. Jadi homofobia sosial ini jadi kayak dia takut untuk dinilai sebagai kalau dia itu berbeda. Nah, kalau yang namanya Eli itu kan harusnya tidak menganggap kelompok LGBTQIA+ ini berbeda. Tidak. Mereka merangkul, bahkan juga melibatkan mereka di dalam kegiatan masing-masing, kayak berkumpul dengan teman atau dengan keluarga, ngajak main, atau ngobrol biasa gitu. Pokoknya tidak membedakan. Nah, mereka itu juga ingin hak yang sama, perlakuan yang adil dan seimbang, tanpa ada pembatasan dalam konteks apapun. Jadi, orientasi dan perilaku seksualnya ini tidak jadi hambatan dalam berkarya, bermasyarakat, dan juga berprestasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara membangun empati. Tapi sebelumnya, aku mau jelasin dulu, empati itu adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang itu bisa merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Nah, caranya membangun empati itu bagaimana sih? Tapi sayangnya empati itu tidak bisa diajarkan. Jadi teman-teman di sini semua perlu belajar untuk merasakan ataupun memahami. Kalau yang mungkin dari teman-teman sempat perhatikan di slide-nya Dr. Allegra ini ada paparan kasus. Nah, dengan membaca paparan kasus itu sebetulnya juga bisa untuk melatih empati kalian. Kemudian belajar untuk lebih peka. Nggak harus langsung terjun ke dalam komunitas dulu, tapi dari diri kita dulu sendiri. Contohnya, belajar mengamati apa yang terjadi dengan diriku, apa yang terjadi di keluargaku, apa yang berubah di rumah ini, gitu. Jadi mulai dari hal-hal terdekat dulu, baru nanti menyasar individu LGBTQIA+ ini. Terus menghargai. Jadi untuk bisa berempati itu kita juga perlu menghargai. Bersikap semua sama, jadi tidak membedakan. Bayangkan dirimu di posisinya. Sama ya, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, coba bayangin gimana rasanya dirimu itu kalau misalnya ada di posisi orang itu. Kalau misalnya sulit, pakai contoh dari kasusnya Dr. Ale yang barusan dipaparkan, itu aku membaca itu aku rasanya marah banget karena ya itu sangat tidak manusiawi untuk sebagai tidak manusiawi kalau kita sebagai manusia itu perlakuannya terlalu di luar batas. Menerima perbedaan, terus berteman dengan siapa saja. Jadi dengan kita banyak berinteraksi, itu empati itu bisa perlahan-lahan akan muncul. Tidak menghakimi.
kalau tidak bisa memahami, jangan menghakimi. Maksudnya bagaimana sih? Misalnya ada seorang teman yang mau bercerita tentang kondisinya, atau dia mau coming out, tapi kamu nggak paham. Menurutku kalau misalnya memang nggak paham, tahan itu mulutnya untuk komen, kok kamu begini, kok kamu harusnya kamu begini, atau ih kamu kurang doa, atau kurang beriman lah. Jangan keluarin kata-kata seperti itu, karena itu malah bikin mereka lebih down dan lebih sulit untuk menerima keadaan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya memang sulit untuk memahami, tahan itu mulutnya untuk komentar yang jahat, tahan itu tangannya untuk menuliskan hal-hal yang mungkin akan menyakitkan mereka. Tuh. Terus di open-minded, dengan kita terbuka, kita bisa lebih menerima gitu. Dia punya value segini, dia punya prinsip ini, atau kalau jadi kita kan pasti juga ada value dan prinsipnya sendiri. Tapi begitu tahu dia value-nya segitu, ya udah, maksudnya kita terima saja, jangan sampai kita memaksakan nilai-nilai dan prinsip kita ke orang lain. Gitu. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya seandainya suatu hari itu ada masa-masa kok kayaknya aku ngerasa berbeda ya. Nah, itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertamanya ini adalah penuhi kebutuhan psikologisnya dulu. Maksudnya bagaimana? Jadi, belajar memvalidasi atau menamakan perasaan yang dirasakan. Kenapa? Itu kan sebagai awal untuk paham dengan diri sendiri. Itu juga sama dengan jujur dengan diri sendiri dan juga tidak berpura-pura. Supaya homofobia atau transfobia ini tidak masuk ke dalam diri. Atau yang namanya internalis homofobia atau transfobia. Nah, ini maksudnya apa sih yang terinternalisasi, homofobia atau transfobia yang terinternalisasikan? Nah, ini tuh jadi kayak pola pikirnya itu kayak udah keburu takut duluan. Jadi itu akan mungkin banget kalau misalnya ada salah satu kelompok ataupun satu individu LGBTQIA+ ini malah juga takut untuk mengakui bahwa dirinya berbeda, dan juga dia juga malah takut juga untuk berinteraksi dengan individu LGBTQIA+ yang lain. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana sih memvalidasi emosi? Kalau misalnya masih belum tahu, emosi itu banyak banget. Bisa dilihat di gambar ini namanya roda emosi dari Fruitstick. Ini dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau mau lebih lengkap bisa cek di Google, ketik emotion wheel. Itu akan lebih banyak lagi nama emosi-emosi yang sebenarnya bisa kita pelajari. Kemudian percaya dengan diri sendiri. Jadi apapun keputusan yang kalian ambil atau kalian mau menentukan mau simpan, mau coming out atau melela ataupun kasih tahu ke orang terdekat, itu urusan kalian, dan kalian percaya aja sama diri sendiri. Kenapa? Karena kami juga valid sebagai manusia loh. Jadi go on with your faith. Terus, nah, transisi. Kalau misalnya kayak udah belajar jujur, terus udah mulai yakin, nah itu
akan ada beberapa transisi yang bisa dilakukan. Ada transisi sosial, transisi medis, ada transisi legal. Transisi sosial, jadi teman-teman itu bisa menentukan, aku mau berdandannya kayak gini, mau berpakaiannya kayak gini, atau juga menggunakan pronounnya seperti apa. Pronoun, terus ada juga yang mungkin menggunakan fasilitas umum sesuai dengan yang diinginkan. Terus ada transisi medis. Transisi medis itu bisa dari hormon dan operasi. Kalau yang transisi legal itu ada perubahan nama dan juga penulisan jenis kelamin. Terus, ya. Nah, cari teman atau komunitas ataupun LGBTQIA+. Kenapa sih kita masih cari mereka? Mungkin kalau ada teman dekat atau apa, tapi kan belum tentu mereka akan memahami apa yang terjadi. Jadi ini penting untuk cari teman yang memang paham dengan ranah LGBTQIA+ ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan dukungan emosional dan juga sebagai sumber informasi. Sumber informasinya untuk apa? Untuk mengetahui apa yang harus aku lakukan, apa yang bisa aku ketahui, terus mungkin komunitasnya, temannya, atau aktivitas yang bisa masih memperkaya diri sendiri. Gitu. Nah, sekian presentasi dari aku. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman untuk komunitas LGBTQIA+ ini. Dengan ini aku kembalikan lagi ke Kak Intan untuk proses selanjutnya. Baik, bisa terlihat diri saya? Oke, siap. Wah, luar biasa, terima kasih. Wah, benar juga, ternyata seperti itu ya caranya bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri supaya bisa menumbuhkan rasa empati. Dan ternyata menumbuhkan rasa empati itu tidak gampang ya, dan kayak harus bisa untuk menghapus semua asumsi yang ada di dalam diri kita sampai ke detik-detik ini. Oke, jadi sekarang kita belajar banyak hal-hal yang baru ya. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Silakan, bila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui chat ataupun bisa ditanyakan melalui on-cam. Siap menjawab loh kita. Macet. Oke, mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, mau bertanya apa ini ya, atau mau mulai dari mana pertanyaannya, karena memang ini mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ya mendapatkan materi yang seperti ini gitu. Dan mungkin masih ada banyak juga yang berasumsi Mas Ibe, dan ternyata baru sadar, oh ternyata seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih punya asumsi atau ada yang masih punya pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi sekarang ini. Mungkin untuk mengawalinya aku mau bertanya dulu untuk Dr. Ale kali ya, yang mengawali.
Nah, untuk Dokter Ale kan tadi kan dibilang bahwa transpuan ya. Transpuan ini keberadaannya masih sulit diterima di Indonesia gitu ya. Tapi bagaimana caranya agar atau juga mungkin Dr. Grace bisa juga menambahkannya bagaimana caranya kita bisa menambahkan rasa tadi kan menjelaskan juga bagaimana caranya kita menambahkan rasa empati ya dan bisa menerima gitu. Nah, sebetulnya bagaimana kita bisa menerima diri sendiri dulu di situasi di Indonesia ini yang masih banyak sekali stigma yang berada di mana-mana, baik untuk transpuan ataupun teman-teman LGBTQIA gitu ya, yang masih punya bayangan-bayangan yang seperti dan bagaimana sih caranya di situasi ini kita bisa menerima diri sendiri. Mungkin antara Dr. Grace atau Dr. Alif bisa untuk menjawab. Mungkin aku izin jawab dulu ya. Tadi ada 2 pertanyaan, berarti menerima diri sendiri dan bagaimana masyarakat itu bisa membantu teman-teman komunitas mungkin dari segi acceptance. Kalau dari masyarakat tentunya, tadi moto awal kita learn, unlearn, dan relearn. Jadi kembali lagi kita perlu belajar mungkin sesuatu yang ada di luar perspektif kita. Dan di sini menjadi penting tidak hanya menerima, tapi yang paling mendasar adalah respect. Jadi saling menghargai satu sama lain. Karena kalau kita saling respect, otomatis harusnya tidak ada diskriminasi atau tindakan yang bisa mencelakai ataupun melukai orang lain. Kalau untuk penerimaan mungkin kita mesti kenal dulu orangnya, mesti belajar informasinya, kemudian juga memiliki rasa empati tentunya seperti tadi yang Kak Grace infokan juga. Tapi kalau respect itu harusnya menjadi hal mendasar, terlepas orang dengan latar belakang apapun, statusnya seperti apa, harusnya kita bisa memberikan bare minimum respect terhadap satu sama lain. Karena tentunya setiap manusia mau diperlakukan baiklah oleh manusia lainnya. Kalau untuk menerima sendiri-sendiri tentu itu proses ya, masing-masing individu bisa berbeda. Ada yang penerimaannya mungkin cepat dan bisa dapat support keluarga. Ada juga yang sulit untuk menerima diri sendiri, tidak disupport keluarga ataupun tidak disupport teman-teman ataupun lingkungan di sekitarnya. Jadi di sini penting untuk kita saling menghargai perjalanan hidup dari masing-masing individu. Karena berbeda perjalanan hidup saya dengan perjalanan hidup Grace, dengan perjalanan hidup Josephine misalnya ya. Dan tentunya kita semua paling minimal bisa bertoleransi dan juga respecting each other. Mungkin bisa ditambahkan, Grace? Oke, sudah jelas banget nih Dokter Ale. Oke, terima kasih. Dan ini berarti tergantung dari orang-orang, dari masyarakat juga ya. Dari memang paling dasar adalah toleransi itu yang. Mungkin untuk kedua ada Dokter Grace. Untuk ada pertanyaan dari anonim. Pertanyaan untuk Dokter Grace. Mungkin bisa di spotlight Dokter Grace. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, peserta yang bertanya pada saya secara anonim, bagaimana caranya untuk terkait dengan homofobia atau transfobia, kok bisa ada orang yang muncul rasa seperti itu? Itu yang pertama. Itu dan yang kedua, terus kalau andai kata misal ada orang secara pribadi itu merasa homofobi, merasa seperti punya identitas transpuan, tapi dia
merasa homofobia secara terinternalisasi gitu. Jadi bagaimana? Jadi dia merasa tidak menerima dirinya sendiri. Bagaimana cara mensolusikan itu? Mungkin bisa dijelaskan, Dokter Chris. Oke, makasih pertanyaannya. Aku akan coba jawab. Nah, kalau misal yang pertama itu kan tadi ditanyakan penyebab orang itu bisa menjadi homofobia atau transfobia. Sejujurnya aku juga masih belajar, jadi aku akan menjelaskan sebisaku. Tapi dari yang aku baca, homofobia atau transfobia itu bisa terjadi itu karena satu mungkin kayak lingkungannya itu memang kuat aura homofobia atau transfobia. Nah, terus yang kedua kurang teredukasi. Jadi ketika kurang teredukasi dengan dengan hal-hal yang tidak semestinya tidak perlu dia takutkan, dia maksudnya bisa menerima, tapi ketika dia kurang informasi atau memang kurang teredukasi, jadi akan muncul homofobia atau transfobianya itu sendiri. Terus untuk pertanyaan kedua, maaf, boleh diulangi lagi enggak? Pertanyaan kedua, ya. Bagaimana kalau andai kata ada orang yang dia memiliki diri sendirinya, memiliki rasa dia sendiri dirinya sendiri itu adalah seorang LGBT atau seorang trans, dan tapi dia sendiri merasa jadi internalize, jadi takut terhadap dirinya sendiri seperti itu. Kalau yang untuk yang kedua, aku rasa dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi akan butuh bantuan orang lain yang istilahnya kayak bantu untuk menyadarkan, terus kayak dirangkul, terus kayak dikasih arahan atau bimbingan gitu. Jadi supaya dia tidak lagi ada perasaan internal transfobia atau homofobia. Dan menurutku ini juga nggak bisa dalam proses yang cepat langsung bisa menerima, enggak, pasti ada prosesnya dulu, karena itu kan pada akhirnya itu akan kembali lagi ke diri sendiri, apakah dia mengakui statusnya itu. Kalau misalnya dia masih belum mengakui statusnya, mungkin akan sulit ya untuk bisa menerima kondisi dirinya itu berbeda. Jadi itu akan butuh waktu sekali. Mungkin dari Allegra bisa bantu menambahkan. Ya, thank you Grace. Setuju jawabannya, dan ini semua kembali lagi proses masing-masing individu. Tapi kalau bisa dapat support dari mental health profesional ataupun mungkin support system yang kuat, harusnya bisa lebih baik juga. Sebetulnya ada fenomena menarik di mana kadang-kadang orang yang sangat homofobia atau transfobia mungkin sebetulnya mereka adalah bagian dari komunitas LGBTIQ juga, karena internalized homofobia dan transfobia tadi gitu. Karena pernah dengar nggak berita di misalnya nih ya, aku ambil setting yang paling sering mungkin di Amerika, politisi dia sangat against gay marriage, tapi ketahuan dia masuk ke dating app khusus laki-laki gay. Nah itu kan kontradiktif. Dan sebetulnya karena internalized homofobia tadi gitu. Dan paling penting sih kalau untuk identitas diri kan semua orang punya proses bargainingnya masing-masing.
Tapi yang paling sehat adalah kita bisa menerima identitas tersebut apa adanya dan berjejaring dengan komunitas yang tentunya bisa uplifting each other juga ya. Mungkin itu yang aku bisa tambahin. Kalau kenapa orang jadi homofobia, transfobia, tadi mungkin yang Grace ceritain di slide, di presentasi bisa karena faktor agama, faktor sosiokultural, atau faktor ajaran gitu ya dari orang tua. Ada bencong gitu misalnya ya. Itu kan sebetulnya tidak baik untuk dilakukan, tapi karena dianggap normal, dinormalisasi, jadi tindakan yang sebetulnya abusive terhadap orang lain itu dinormalisasi, jadi dianggap itu sesuatu yang baik-baik aja, padahal sebetulnya mungkin itu perilaku yang diskriminatif terhadap orang lain. Makanya kembali lagi tadi kita perlu learn, unlearn, dan relearn, karena kalau di dunia yang semakin lama semakin progresif, harusnya kita bisa lebih banyak menerima dan bertoleransi satu sama lain, karena manusia itu beragam, tidak hanya hitam putih. Ya, betul sekali. Terima kasih dari paparan dari jawaban dokter tadi, Dokter Ale, dan soal ini tadi yang betul sekali. Dunia ini selalu progresif berubah, dan saya sangat setuju sekali. Terima kasih. Mungkin semoga tadi untuk yang bertanya anonim tadi bisa jelas dan bisa memahami dengan baik ya. Terus kalau andai kata mungkin kalau kurang jelas, nanti bisa bisa kontak langsung dengan Dokter Ali untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Oke, pertanyaan sekarang dari raise hand, terus dari Tasya. Ya, kemudian mohon untuk di spotlight, Tasya. Halo Tasya. Ya, baik. Ya, oke, silahkan kamu mau bertanya apa? Baik. Maaf, mau bertanya untuk siapa? Pada siapa dulu? Maaf, saya mau bertanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya, asli dari Kota Palu, Provinsi Sumatera Tengah. Saya mau tanya, murid saya itu ada satu orang perempuan. Dia kelaminnya perempuan, tapi menggunakan bajunya laki-laki. Saya tanya kepada orang tuanya, kenapa kok pakai baju laki-laki? Karena dia seringnya bermain mobil-mobilan, dia sering bermain dengan anak-anak yang laki-laki, padahal dia seorang perempuan. Tapi, ya itu, padahal secara biologis dia perempuan, tapi dia bermainnya, aktivitasnya, dan bajunya menggunakan baju laki-laki. Ini mohon maaf agak freeze. Nah, kenapa kalau pakai baju laki-laki? Padahal kan dianya kan secara biologis perempuan seperti itu. Ya. Umur 10 tahun. Jadi umurnya 10 tahun. Dari pakaian dan alat permainannya semuanya laki-laki. Padahal secara biologis dianya perempuan. Oke. Nah, dan keluarganya ini mungkin yang ada masalah, saya mau bertanya soal itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang sedikit ya, saya simpulkan sedikit pertanyaan dari Tasya. Saya ulang sedikit. Saya akan membantu menjelaskan ulang. Oke, tadi ada sebuah keluarga punya anak berumur 10 tahun, anaknya itu perempuan,
Tapi dia bermain seperti selayaknya laki-laki dan bajunya pun laki-laki. Dia pun bermain mainan mobil-mobilan dan orang tua bilang, kamu jangan seperti itu, harus bermain seperti perempuan, bajunya perempuan. Ya, betul seperti itu ya pertanyaannya, betul. Nah, dari situasi itu muncul masalah keluarga, betul kan ya? Seperti itu pertanyaannya, betul. Ya, oke. Terima kasih untuk Tasya. Untuk ini pertanyaan ditujukan pada siapa, Tasya? Untuk Mungkin aku psikologi mungkin bisa Dokter jawab. Grace atau Mungkin aku bantu jawab dulu, nanti Kak Grace kalau ada tambahan oh silakan ya ya. boleh, silahkan Dokter Ali kalau Anda kata nanti mau memberikan. Jadi ada riset menarik karena biasanya identitas gender itu orang merasa dirinya berbeda tuh biasanya usia kecil. Ada yang usia 3, 4, 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Kalau ditanya kapan kita merasa diri kita laki-laki atau perempuan, tentu nggak ada yang bisa jawab ya, karena we just know. Kita tahu aja kalau kita tuh laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan orientasi seksual. Kalau orientasi seksual kadang taunya saat usia puber, mungkin saat mulai timbul hasrat gitu ya, karena ada gejolak hormon dan lain-lain. Pada kondisi anak-anak ada istilah gender expansive children. Jadi anak-anak yang gendernya ekspansif. Ekspansif artinya ada anak-anak laki-laki yang suka main boneka, atau ada anak perempuan suka bergaya tomboy gitu ya, atau suka olahraga, rambutnya sukanya pendek, nggak mau rambut panjang, tidak lemah lembut lah istilahnya, seperti anak perempuan kebanyakan. Kembali lagi itu tergantung dari anak tersebut, karena anak memiliki proses untuk mengekspand konsep gendernya. Dan kembali lagi konsep gender kan konstruksi sosial. Jadi ada yang ditetapkan perempuan harus jaga diri di rumah, belajar masak gitu ya, bersih-bersih. Anak laki-laki suruh main bola dan lain-lain. Nah, kadang peran konstruksi gender tersebut mungkin tidak bisa diterapkan sama ke setiap anak, karena setiap anak punya preferensinya masing-masing. Yang paling penting adalah anak tersebut nyamannya apa. Karena kalau anaknya tidak nyaman, kan akan menjadi tekanan batin untuk anak tersebut. Anak-anak yang gender ekspansif belum tentu transgender. Karena kalau transgender itu keinginannya biasanya lebih kuat untuk dia hidup sebagai gender yang berkebalikan gitu ibaratnya ya. Kalau anak-anak gender ekspansif, dia ada sisi eksperimentalnya juga untuk mencoba bergaya maskulin ataupun feminin. Biasanya kalau dari data bervariasi, ada yang bilang anak perempuan yang gayanya maskulin itu kurang lebih 30% ya yang dia pasti transgender, maksudnya female to male transgender, menjadi trans laki-laki, sisanya tidak. Kalau anak laki-laki ada yang bilang 30%-an, ada yang bilang 50%-an dia bakal bertransisi menjadi transpuan atau transwoman. Nah, di sini paling penting untuk diedukasi orang tua bahwa kadang anak-anak lebih suka peran yang berbeda-beda. Biarkan mereka bereksplorasi. Tapi kalau mau dikomunikasikan saja. Biasanya anak perempuan suka masak-masak, kok kamu nggak mau? Kalau dia nggak mau, ya mungkin tidak bisa dipaksa. Yang jelas diarahkan energinya ke arah kegiatan yang positif. Kadang ini bawaan, jadi bukan pilihan. Karena kenapa anak ada yang suka makan burger, ada yang suka makan pizza? Kan nggak ada yang tahu. Karena preferensi dari masing-masing individu gitu ya.
Yang paling penting anaknya bisa tumbuh sehat dan percaya dengan dirinya sendiri. Kalau kita memaksakan anak gayanya maskulin tapi dipaksa feminin, ya belum tentu anaknya happy juga. Jadi itu yang mungkin paling penting. Dan ekspresi gender ini belum tentu transgender dan belum tentu anaknya lesbian juga. Kembali lagi, semua ini kan proses, jadi biarlah anak berekspresi sesuai dengan apa yang dirasa. Kalau ke depannya anaknya merasa identitas gendernya berbeda atau orientasi seksualnya berbeda, itu adalah bagian dari identitas anak tersebut. Harusnya tidak mengurangi nilainya sebagai seorang anak yang bisa sukses dan hidup sehat juga. Wah, terima kasih Pak Dr. Ale. Mungkin Dr. Grace mau menambahkan? Dari saya nggak ada, soalnya penjelasannya udah lengkap semua. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Kadang masyarakat lebih toleran terhadap anak perempuan yang bergaya tomboy. Tapi kalau anak laki-laki yang bergaya feminin, biasa tekanannya lebih berat. Tapi tergantung dari konsep sosial dan juga konsep dari keluarga tersebut. Yang paling penting sih memang di beberapa kultur, misalnya di wilayah Palu, kan istilahnya patriarkinya kuat ya. Peran laki-laki seperti apa, peran perempuan seperti apa. Nah ini mungkin yang perlu diedukasi ke keluarganya, bahwa peran gender ini bisa juga diambil bersama-sama. Suami istri bisa saling kerja, saling happy. Jadi kalau terlalu power hanya di laki-laki, biasanya kurang sehat di keluarganya. Jadi harus lebih equal. Wah, terima kasih atas penjelasannya yang menarik. Oke, untuk Kak Tasya sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih dokter dan psikolog. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Oh, Muhammad boleh di lower hand atau di off. Nah, oke, siap. Selanjutnya pertanyaan lanjutan dari anonim. Dia bertanya untuk Kak Grace. Dia lebih seperti cerita ya di pertanyaannya. Jadi dia bercerita kalau ada orang yang melihatnya itu jadi dia itu transpuan. Dia melihat seorang transpuan yang berjalan dan bergaya seperti feminin, berjalan secara feminin, terus lagi berjalan ternyata ada orang yang melihat ini dan lebih seperti diskriminasi, menggosipi dirinya dari belakang gitu. Mukanya seperti laki-laki gitu, dia digosipinya. Nah, sehingga itu mempengaruhi mental seorang transpuan tadi gitu. Kayak berasa disalahkan gitu di mana-mana. Merasa diatur gitu. Nah, bagaimana caranya supaya transpuan itu bisa kembali bersemangat lagi dan tidak dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif untuk transpuan tersebut. Silakan Pak Grace. Oke, coba jawab dulu ya. Kalau misalnya dia merasa tersinggung ataupun merasa depresi, itu kan sebenarnya respon wajar ya pada saat dia menerima perlakuan yang tidak enak. Nah, untuk mencegah itu menjadi lebih dalam, jadi
pertama ya dia kayak akuin dulu, aku merasa tersinggung karena aku diperlakukan seperti itu, atau bilang ke dirinya sendiri, aku merasa aku nggak suka, aku nggak nyaman diperlakukan. Jadi dengan mengakui dia merasakan perasaan tidak nyaman itu, kemudian pikirannya itu kayak bisa dibilang nggak bisa kontra orang lain mau berperilaku seperti apa, karena itu memang di luar kontrol dia. Jadi kalau misalnya dia menanamkan ke diri sendiri kayak itu di luar kontrol aku, ya udah. Tapi sebelumnya itu validasi, menamakan perasaannya dulu, menerima perasaannya dia. Kalau misalnya sesudah itu nanti orang-orang yang mengatai dia itu nggak usah dijadikan teman lagi, maksudnya cukup kadar tahu aja dia orangnya kayak gitu. Jadi lebih menjaga pertemanan gitu. Jadi supaya menjaga pertemanan ataupun menjaga hati dan telinga gitu. Kalau begitu tahu dia mau jelasin, ya udah nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Terus mungkin bisa cari kalau teman yang memang penasib juga, jadi cari dukungan emosional juga dari teman, misalnya teman transpuan yang lain gitu. Jadi kalau untuk saling menguatkan, itu sih dari saya. Baik, terima kasih Kak Grace untuk anonim, untuk penjelasan Pak Anonim, semoga bisa jelas ya, bisa. Jika masih kurang jelas, bisa menghubungi admin lagi untuk bertanya lebih lanjut. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk Dr. Ale. Dr. Allegra. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari yang bernama Ferdinand Simbolon. Dia bertanya, yang pertama, bagaimana ceritanya kok bisa muncul seseorang dengan gaya seperti seseorang dengan orientasi seksual gay dan sebagainya gitu kan, dan kenapa bisa juga ada muncul yang namanya lesbian atau gay atau gender lainnya, kok bisa sih muncul? Mungkin bisa dijelaskan, dokter? Masih di mute, Saat penjelasan kita tadi, ternyata memang ada faktor dari biologi, psikologi, dan juga sosial. Jadi interaksinya kompleks. Yang jelas di sini kalau orientasi seksual yang berbeda kadang bukan pilihan dari seseorang dan bukan juga karena trauma. Karena kalau dulu kan bilang mungkin karena trauma pernah dilecehkan secara seksual gitu, atau trauma keluarganya sering ribut. Nah, ada juga keluarga yang sering ribut, anaknya nggak gay, anaknya heteroseksual. Ada juga orang yang mengalami pelecehan seksual tapi tidak berubah orientasi atau tidak berubah gendernya. Jadi kembali ke masing-masing individu. Yang jelas, yang paling penting sekarang kita tidak hanya berfokus pada kenapa anak ini atau orang ini menjadi gay, lesbian, ataupun transgender, ataupun biseksual. Yang menjadi fokus adalah bagaimana individu ini bisa hidup sehat dan berfungsi, berkontribusi terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Wah, mungkin boleh ada pertanyaan tambahan sedikit kali ya. Nah, tadi kan dokter bilang kalau tentang lesbian dan gay itu banyak
orang-orang dulu berpikirnya gara-gara faktor pelecehan dan trauma dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang itu tidak pernah merasakan pelecehan, tidak pernah ada keributan dalam keluarganya gitu, tapi tiba-tiba muncul aja gitu bahwa dia itu orientasi seksualnya itu adalah gay dan lesbian dan sebagainya. Itu ada nggak kira-kira yang seperti itu? Iya, tentunya ada. Karena tidak, kalau dicari hubungan korelasinya sangat lemah mungkin ya. Karena ada juga orang yang lahir di keluarga yang baik-baik saja, tapi ternyata dia transgender atau dia gay gitu misalnya. Ada juga yang di keluarga broken home tetap dia heteroseksual. Jadi tidak ada hubungan. Memang kita bilangnya kalau di isu kesehatan mental selalu bilang faktor biopsikososial karena itu interaksi kompleks dari semua hal tersebut. Tapi tidak ada hubungan kausal A pasti jadi B gitu. Karena bukan sakit COVID. Kalau sakit COVID karena virus SARS-CoV-2. Kalau jadi gay bukan karena ada virus tertentu, tapi berbagai macam faktor yang lebih ke arah biologis individu tersebut dan interaksinya dengan psikososial. Wah, baik. Menarik sekali. Terima kasih Dokter Allegra atas jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Allegra lagi juga. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya perbedaan identitas sosial sama orientasi seksual. Tadi yang sudah dijelaskan ya oleh pada saat presentasi ya. Tapi mungkin boleh ditambahkan sedikit gitu ya mengenai perbedaan tersebut. Yang kedua adalah apakah orientasi seksual orang-orang itu bisa berubah secara beriringan dengan waktu. Dan yang ketiga, kalau ada cowok yang jadi cewek, yang namanya berubah apa? menjadi cewek dan juga namanya apakah termasuk transpuan atau transmen atau identitas apa gitu. Jadi mungkin bisa ditanyakan untuk dijawab untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga tadi ya, dan juga ditambahkan untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk orientasi seksual itu ketertarikan, kita mau bobo, mau tidur sama siapa. Tapi kalau identitas gender itu lebih ke identitas, kita mau tidur sebagai siapa, sebagai laki-laki, perempuan atau bagaimana gitu. Jadi kalau orientasi seksual lebih ke ketertarikan pada orang lain, kalau identitas gender lebih kepada bagaimana saya mengidentifikasikan diri saya. Lalu bisa berubah atau tidak? Pada prinsipnya orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender itu semua spektrum. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, ada orang yang mungkin baru menyadari ternyata orientasi seksualnya berbeda. Ada juga beberapa kasus perempuan taunya dia tertarik pada laki-laki saja gitu ya. Setelah dia menikah, lalu misalnya bercerai, di usia 40-an dia baru menyadari ternyata dia juga punya ketertarikan pada perempuan dan mengidentifikasikan diri sebagai perempuan biseksual. Nah, itu kan perjalanan hidup masing-masing orang beda-beda. Ada yang dari dulu udah tahu kayaknya saya hanya suka pada laki-laki atau saya hanya suka pada perempuan, tapi ada juga yang seiring perkembangan waktu ini berubah lagi. Jadi tapi yang jelas berubahnya bukan karena sesuatu yang hari ini makan es krim vanila, besok makan es krim coklat, tapi mungkin faktornya udah ada dari lama, tapi seiring perjalanan hidup dia baru menyadarinya bahwa identitasnya berbeda atau orientasi seksualnya berbeda. Nah, kalau
laki-laki menjadi perempuan, ada istilah transpuan atau waria. Mungkin yang sekarang lebih baik dipakai istilah transpuan. Oke, baik, terima kasih untuk Lia Tomohon. Apakah mungkin sudah jelas atau mungkin ada feedback? Baik. Pertanyaan lanjutan dari tadi siapa yang angkat tangan? Mohon maaf. Oh, tadi hilang yang angkat tangan tiba-tiba langsung mundur nih. Kenapa nih? Oke. Untuk pertanyaan untuk Dr. Grace. Pertanyaan kok bisa anak-anak tunarungu atau tuli ditulisnya tunarungu, jadi saya menyebutkannya tunarungu ya. LGBT. Kok bisa anak tuli atau tunarungu itu LGBT? Terus kok bisa? Terus kemudian, terus bagaimana caranya menghadapi isu itu? Menghadapi isu tadi, anak tunarungu atau tuli bisa menerima seorang LGBT seperti itu. Silakan Dr. Grace. Oke, makasih pertanyaannya. Sebetulnya itu sudah dijelaskan sama Dr. Allegra tadi, karena memang kalau ditanyain kok bisa, itu nggak bisa dijelaskan dengan cuma satu faktor aja, tapi memang dari interaksi sifat sosial. Jadi ada dari dalam dirinya, dari sisi psikisnya, dari lingkungan. Jadi memang ada interaksi antara ketiga itu. Jadi nggak bisa dikatakan gara-gara ini, nggak bisa. Itu harus dilihat dulu dilihat akarnya, yang mana akarnya itu kan juga pasti akan ada interaksi satu sama lain. Nah, kalau untuk menangani hal tersebut, menangani isu tersebut, lebih ke kayak kita belajar untuk mengedukasi diri sendiri. Kalau misalnya berinteraksi dengan individu LGBTQIA+ ini bagaimana, terus kayak mengetahui batasan-batasan yang mungkin kiranya boleh ditanyakan atau yang tidak boleh ditanyakan kepada mereka. Terus sama tanamkan juga bahwa dengan mereka menjadi LGBTQIA+ ini bukan karena mereka ingin, tapi kan memang karena ada yang sesuatu yang di dalam dirinya yang memang perlu diakui. Mungkin dari Dr. Allegra mau menambahkan. Aku rasa itu udah tepat dari Kak Grace. Oke, berarti sudah cukup ya. Terima kasih. Berarti untuk poinnya adalah untuk LGBT dan atau orientasi seksual itu bukan hanya lihat dari latar belakang saja, orang kaya, orang miskin, atau mungkin orang tuli, orang dengar, tidak hanya sesederhana itu, atau mungkin ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu semuanya. Nah, semua kembali lagi ke individu masing-masing. Baik, semoga siapa tadi yang bertanya bisa lebih jelas, dan mungkin kalau ada kata ingin lebih jelas lagi bisa langsung chat. Kemudian lanjut pertanyaan untuk Dr. Allegra. Pertanyaan dari atas nama Junita.
Ini, oh maaf, bukan untuk dokter Alia doang, tapi untuk kedua-duanya, untuk dokter Grace juga. Silahkan bercerita dulu. Dia keluarga pernah, bentar. Di dalam cerita ada cerita seorang ibu, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki dia itu apa namanya, feminim, dan dia sering bermain bersama perempuan, anak-anak perempuan yang lainnya. Nah, kemudian ibu itu guru anak itu menegur ibunya, Bu, itu anak kamu, anak ibu itu tolong diajarin dong supaya kedepannya itu supaya kedepannya nggak jadi bencong, jangan main terus sama anak perempuan, tolong dong dididik dong anaknya. Nah, ada saran nggak untuk menghadapi orang seperti guru tadi? Terus yang kedua, bagaimana caranya menjelaskan pada anak-anak laki kita yang tadi, nah, itu bukan perilaku yang salah. Kalau andai kata itu adalah ekspresi kamu saja. Nah, itu bagaimana caranya untuk menghadapi dan untuk menjelaskan baik dari guru maupun anak yang tadi. Baik, untuk kedua dokter silahkan untuk menjawab. Mungkin aku izin jawab dulu ya, karena dari pengalaman, biasanya yang menjadi bully itu tidak hanya teman-temannya, tapi bisa juga dari gurunya. Karena gurunya juga mungkin nggak paham atau punya paham pribadi yang dilimpahkan ke orang lain. Nah, di sini paling penting adalah yang pertama, dari keluarga harus kuat dulu, dari anaknya dan ibunya, dari orang tuanya gitu ya, dari support systemnya, bahwa mengenali ternyata ekspresi maskulin, feminin ya kembali lagi ke anak tersebut atau individu tersebut. Tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, karena semuanya sama, setara. Dan kedua, kalau sudah orang tua, lingkungan di rumah teredukasi, kalau untuk edukasi di lingkungan sekitar, pastikan dulu dia mendapatkan tindakan bullying atau pelecehan, diskriminasi atau tidak gitu. Karena kalau sudah ada tindakan yang rasanya tidak manusiawi, sebaiknya diprotes entah ke kepala sekolah yang di atasnya guru tersebut atau supervisor lain yang mungkin posisinya lebih kuat ya. Dan selain itu juga kalau untuk guru tersebut paling penting mungkin kita bisa ekspresikan bahwa saya mensupport anak saya gitu, terlepas dengan ekspresinya maskulin ataupun feminin, dan saya harap misalnya Bapak atau Ibu bisa menghargai ekspresi anak saya karena mungkin itu bawaan dari anak saya. Kalaupun mau beritahukan secara sopan, tapi tidak bisa dipaksakan. Mungkin itu yang bisa dikomunikasikan. Kalau seandainya ada kecenderungan bahwa guru ini juga membuli anaknya, sebaiknya sih diberikan teguran ya, karena kalau gurunya aja membuli, biasanya murid di sekitarnya juga bisa melakukan hal yang sama atau lebih buruk. Mungkin itu, tapi saya juga mengerti di beberapa sekolah belum tentu semua gurunya punya kapasitas untuk hal tersebut, dan kadang mereka juga tidak bisa fokus ke satu anak aja karena mungkin ramai banyak anak-anak lain. Makanya perlu dikomunikasikan dengan tepat dan saling toleransi lah ibaratnya, saling mengerti. Karena kalau kita ekspresinya marah atau yang lain-lain, mungkin nanti malah dari guru atau pihak sekolahnya malah defensif, tidak mau menerima perspektif lain.
di beberapa sekolah lain mungkin yang sekolah swasta atau sekolah yang lebih non formal biasanya lebih terbuka untuk perbedaan ya. Dan ada beberapa kali juga bisa mengundang misalnya psikolog ataupun profesional lain yang bisa memberikan edukasi. Ini bisa masuk sebetulnya dalam ranah edukasi kesehatan seksual reproduktif yang komprehensif. Tapi di Indonesia pelaksanaannya untuk edukasi yang komprehensif masih kurang. Karena sebetulnya soal gender, identitas, gender, ekspresi gender, orientasi seksual di kurikulum di luar negeri itu diinfokan. Infokan juga sesuai usia ya. Biasanya dari SMP, SMA itu udah tahu, oh ini ada orang yang sukanya laki-laki suka dengan laki-laki gitu misalnya, dan bukan kalau di label sebagai sesuatu yang pornografi ataupun sesuatu yang immoral atau mengajarkan ke anak-anak, karena kembali lagi ini tidak bisa diajarkan juga ya karena memang udah dari sananya. Karena kalau mau ngomong diajarin orang-orang dengan orientasi seksual ataupun identitas gender yang berbeda, mungkin mereka lebih terpapar dengan konten-konten yang orang-orang cisgender atau heteroseksual, tapi nggak jadi cisgender, nggak jadi heteroseksual juga gitu. Semoga menjawab. Oke, untuk siapa tadi yang tanya, untuk Tata Yunita mungkin sudah jelas, harapannya sudah jelas. Kalau andai kata ada yang mau bertanya lagi, silakan nanti bisa ditanyakan langsung. Karena waktunya sudah mepet, mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk sebentar. Pertanyaan untuk Dr. Allegra dari anonim. Dia nggak mau menyebutkan namanya. Dia mau bertanya, bagaimana caranya menghapus rasa ketidaknyamanan dari diri sendiri karena memiliki identitas gender yang berbeda. Jadi diri sendiri itu merasa tidak nyaman. Bagaimana cara menghapus ketidaknyamanan itu? Kenapa? Karena perspektif dari masyarakat sosial, masyarakat Indonesia terutama ya, itu masih belum menerima dan masih sulit untuk menerima itu. Bagaimana caranya bisa menghapus rasa ketidaknyamanan itu dalam diri sendiri? Mungkin nanti Grace bisa sambil bantu jawab juga ya. Kalau ketidaknyamanan, kalau dari segi psikologis mungkin yang paling penting itu artinya ada sesuatu yang perlu kita explore. Kenapa saya ke-trigger terhadap hal ini gitu. Nah, yang perlu dieksplorasi itu mungkin konsep diri dulu. Apa yang membuat saya nyaman, apa yang membuat saya tidak nyaman gitu. Dan kemudian dari segi sosial, situasi apa yang membuat saya makin nggak nyaman. Nah, itu kan yang perlu dieksplorasi. Misalnya, saya nggak nyaman karena mungkin kenapa sih saya laki-laki atau saya perempuan tapi saya mau jadi laki-laki. Saya nggak suka punya payudara gitu misalnya. Saya mau buang. Ini ada kondisi transmen misalnya. Lalu dia setelah dia mengeksplorasi dirinya sendiri, dia lihat di lingkungan. Kadang yang membuat saya paling nggak nyaman tuh kalau harus ke toilet perempuan, saya maunya ke toilet laki-laki, atau saya mau orang lain tuh melihat diri saya sebagai laki-laki, makanya saya rambutnya pendek dan juga memakai pakaian laki-laki. Nah, itu kan yang perlu dieksplorasi ke masing-masing individu. Tahap berikutnya adalah tahap mungkin mencoba untuk memahami diri dan menerima apa adanya. Tentu tuh melewati banyak proses ya, bisa nanti bargaining dulu, proses adaptasi, ada kondisi di mana dia rasanya marah,
atau sedih, kenapa kok saya berbeda gitu ya. Dan di setiap proses tersebut mungkin butuh pendampingan. Kalau mau cerita ke lingkungan ataupun teman gitu, atau support system yang dirasa bisa dipercayai. Kalau kita cerita asal-asalan, kadang orang lain tuh belum tentu membawa berkat positif ke kita, bisa malah membawa gosip atau yang kurang tepat. Lebih aman lagi kalau bisa cerita ke profesional, ke psikolog, ataupun psikiater yang mungkin lebih inklusif. Di beberapa setting ada psikolog ataupun psikiater yang kurang bisa memberikan empati dan malah menjudge. Nah, itu yang perlu kita hindari. Makanya di sini misalnya ada Kak Grace itu we're very grateful to have people professionals like you, dan penting untuk kita pintar-pintar ya untuk sharing informasi. Nah, setelah sharing informasi tentu bisa di-guide juga tuh emotional journey-nya. Dan karena kalau kita bisa mengenali, melabel emosi sendiri, pola pemikiran kita bisa berperilaku yang lebih sesuai. Jadi saya seharusnya bisa lebih menerima nih diri saya, karena kalau saya berpikirnya jelek-jelek, konsep diri yang jelek karena saya berbeda, mungkin nggak akan berkembang juga hidup kita. Makanya lebih ke perspektif yang positif. Nah, di situ mungkin ada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif dan akhirnya bisa ke tahap acceptance. Nah, setelah ke tahap acceptance mungkin dilihat kalau identitas gendernya berbeda, ingin tampil lebih maskulin ataupun feminin, mungkin bisa dieksplorasi juga pilihan untuk bertransisi, karena transisi kan tidak hanya secara sosial aja. Tadi sosial kan misalnya dari penampilan, pakaian, dan lain-lain, gaya. Bisa juga dari segi biologis, apakah mau mengeksplorasi terapi hormonal ataupun terapi operatif tertentu yang dianggap pas. Tapi kembali lagi, tidak dalam proses transisi seseorang, tidak ada yang diwajibkan. Jadi bukan habis konsultasi sama psikiater atau psikolog terus harus hormon, terus harus operasi gitu. Nggak ada kewajiban, karena semua tergantung kemauan dan kenyamanan dari masing-masing individu. Ada yang sudah nyaman tanpa hormon, dia bergaya saja, berdandan saja. Ada yang mau terapi hormon, ada yang mau operasi, ada yang tidak mau operasi. Jadi kembali ke pilihan masing-masing. Yang penting semua dilakukan dengan perspektif informed consent. Jadi sebelum memberikan persetujuan, dia harus tahu dulu apa yang mau dilakukan. Dan tetap perkuat support system dan cari banyak informasi yang sesuai dengan bukti, berbasis evidence. Mungkin Kak Grace mau nambahin? Kalau Oke, aku mau nambahin tadi yang dikatakan oleh Kak Ale itu udah benar juga. Cuma mungkin aku mau benerin sedikit kayak bukan keharusan gitu ya, tapi kayak lebih kita memang perlu gitu untuk kenal, untuk menerima diri kita. Kalau misalnya memang kayak butuh waktu gitu, itu wajar. Oke. Enggak maksudnya kayak enggak ada yang mengharuskan, kamu harus begini. Kalau misalnya kayak harus itu jadi lebih terpaksa proses pengenalan diri sendiri ini, tapi memang explore karena kita perlu tahu, dan juga biar kita bisa berdamai juga dengan diri sendiri. Itu sih. Oke. Oke, baik. Terima kasih pada Dr. Allegra sama Dr. Grace. Ya. Oke, semoga pertanyaan untuk siapa ya? Untuk anonim ini sudah
bisa terjelaskan ya. Sudah, kalau tidak paham bisa dihubungi lagi. Kalau benar, kalau misalnya nggak nyaman, kalau misalnya masih belum nyaman lewat kami, bisa lewat WhatsApp ataupun bisa lewat grup juga, nggak apa-apa. Oke, mohon maaf ya kepada para peserta semuanya karena waktunya mendekati akhir ya. Sebetulnya masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lewat di chat gitu ya, dan juga minta dibuka lagi pertanyaannya gitu. Kalau saya jawabnya, tapi karena keterbatasan waktu, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup setelah sesi ini mungkin ya. Nah, sekarang mungkin aku mungkin akan merangkum sedikit ya dari penjelasan Dr. Allegra juga Dr. Grace. Jadi Dr. Allegra bilang dia mempresentasikan tentang orientasi seksual dan tentang identitas gender, dan juga kembali lagi itu adalah pilihan masing-masing. Gitu. Jadi yang penting bagaimana kita bisa mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang menjadi kenyamanan dari diri kita. Demi juga dan juga hal tersebut baik untuk kesehatan mental kita. Gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa berekspresi, ini akan bisa mempengaruhi kepada kesehatan mental kita masing-masing. Lalu juga dilanjuti dengan materi dari Dr. Grace, dan juga itu juga penting juga sih, bagaimana kita bisa merasakan empati terhadap keberagaman dan juga perbedaan-perbedaan yang ada. Itu juga kita bisa menikmati dunia ini lebih indah lagi gitu, dengan adanya rasa empati tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih pada para penanya. Sekarang mungkin kita tutup dulu, dan terima kasih kepada para narasumber atas waktunya dan juga atas materinya. Mungkin sekarang kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Silakan untuk teman-teman semua yang ingin on cam untuk bisa menyalakan kameranya. Mungkin bisa dibantu oleh tim dokumentasi. Oke, teman-teman siap ya. Kita foto, bersiap untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Ya. Bentar, 1. Tahan dulu. 1, 2. Halaman kedua. Bentar ya, tahan. 1, 2. Ya. Oke, sudah selesai. Baik, sudah dapat. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa teman-teman, Bapak, Ibu, kakak, adik semua ya, dan program itu jangan lupa untuk isi absen ya yang sudah diberikan kepada panitia melalui link yang telah dikirim lewat chat ini. Dan jangan lupa teman-teman semua, jika misalnya ingin meminta materi, mungkin bisa bertanya dulu kepada para narasumber kepada Dr. Grace dan juga Dr. Allegra, bisa memberikan materinya. Dan terima kasih pada teman-teman semua. Semoga sesi pagi ini bisa menambah ilmu teman-teman semua, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif lagi. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Masih begitu. Izin dulu ya.
Ini berhubung udah pada live, kayaknya nanti kita evaluasi di grup WA aja ya. Oh, udah pada live ya? Ya udah di WA Iya. aja. Soalnya Iya. Tessa juga kayaknya lagi banyak yang nggak bisa ya. Iya, iya. Tessa juga kan nggak ada. Oke. Ini aku stop Ya udah. recording ya. Ya kita